warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnul Ilmaklum dari LP3 UIN Raden Fatah Palembang, mahasiswi PPG Batch 3 tahun 2025. Mapel guru kelas dari MI Hidayatus Sidian. Berikut video pembelajaran dengan materi 5W1H dari cerita asal-usul Danau Toba. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak apa kabar? Baik. Keadaannya semuanya sehat? Alhamdulillah, semuanya hari ini masuk. Kemudian ayo Mas Lukman coba ke depan memimpin doa. Ayo silakan Mas Lukman. Berdoa mulai. Kemudian kita hari ini mau absen dulu. Oke. Mas Novel, oke. Mbak Amanda, Mbak Akila, oke. Mbak Asfi. Oh, Mbak Asfi hari ini sakit. Kemudian berikutnya Mas Brilian, oke. Mbak Cynthia, Bella, oke. Mbak Naya, kemudian Mbak Erina. Oke, sekarang waktunya Mbak Bella, silakan ke depan Pancasila, memimpin Pancasila dulu. Mbak Bella, silakan. Ayo semuanya mengikuti. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila. Terima kasih Mbak Bella, boleh kembali ke tempatnya. Oke, untuk pelajaran kemarin yang telah kita pahami yaitu tentang cerita, fakta, dan fiksi. Ayo, cerita fakta, apa yang disebut dengan cerita fakta? Cerita yang benar. Iya, cerita yang sesuai kenyataan, cerita yang sebenarnya. Kemudian kalau ada cerita fakta kebalikannya yaitu cerita Fiksi. Oke. Apa yang disebut dengan cerita fiksi? Yang tidak sebenarnya. Iya, yaitu cerita yang tidak sebenarnya. Kemudian untuk materi hari ini kita akan mempelajari tentang cerita, yaitu cerita asal-usul Danau Toba.
Oke, sampean bisa mencermati video tersebut. Nanti kita mempelajari tentang pemahaman cerita itu dari 5W dan 1H. Oke, kita pelajari dulu, kita putar dulu videonya, disimak, dicermati. Nanti kalau ada pertanyaan semuanya supaya saya bisa menjawab, ya. Oke, kita kok semangat. Kita pelajari dulu, kita putar dulu videonya, disimak, dicermati. Nanti kalau ada pertanyaan semuanya supaya saya bisa menjawab, ya. Oke. Asal usul Danau Toba. Dahulu kala di pedalaman Pulau Andalas tinggallah seorang pemuda yang gemar memancing ikan bernama Abang. Nah, aku memancing ke dalam sebuah tempayan. Selesai mendapatkan ikan, Toba bergegas menuju rumah untuk memasak ikan tangkapannya. Nah, tunggu di sini dulu ya. Oke, sudah. Bagaimana ceritanya? Seru? Seru. Ini tadi termasuk fiksi atau fakta? Iya. Oke, yang kita pelajari hari ini tentang 5W plus 1H. Oke, apa itu 5W 1H? 5W 1H itu asalnya dari bahasa Inggris yang artinya 5W, what, who, when, where, why, how, yang artinya apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Oke, sudah tahu ya 5W 1H? Sudah. Oke, kita ke ini tujuannya. Apa tujuan 5W 1H tadi? Yaitu untuk, silakan belajar bersama-sama. Untuk mendapatkan informasi lengkap tentang suatu peristiwa atau topik. Nah, tujuannya untuk memahami dari cerita yang telah kita saksikan bersama-sama tadi ya. Oke. Kemudian, ya ini, what, apa? Penjelasannya tentang 5W 1H tadi, ini, what apa? Menjelaskan peristiwa atau kejadian. Kemudian, who, siapa? Menjelaskan tentang tokoh yang ada dalam cerita tersebut. Berikutnya, when, menjelaskan waktu, kapan kejadiannya cerita itu. Nah, tadi ada ya dijelaskan dalam video itu tadi. Kemudian where, menjelaskan lokasi atau tempat terjadinya peristiwa tersebut. Informasi tadi sudah ada dalam video tersebut. Kemudian mengapa, alasan atau latar belakang terjadinya peristiwa tersebut. Nah, itu tujuan 5W dan 1H, gunanya untuk memahami keseluruhan cerita dari cerita yang sudah kita putar tadi. Dan yang terakhir, how, bagaimana gunanya untuk menjelaskan proses atau kronologi terjadinya peristiwa secara rinci. Oke, tadi sudah diterangkan tentang 5W 1H apa saja. Kemudian ciri-cirinya apa? Kata tanya itu diawali dengan kata tanya. Kata tanya apa saja tadi? Apa? Mengapa dan bagaimana, dan harus diakhiri dengan tanda tanya. Sekarang waktunya kita membagi kelompok. Kita bagi kelompok menjawab soal dari cerita tersebut. Kita bagi setiap kelompok terdiri dari 5 anak. Ya, nanti ada soal, silakan setiap kelompok menjawabnya. Ini, ya, tugasnya di sini. Ini untuk kelompok. Silakan mengerjakan, dibaca.
baca. Kalian dengan memahaminya, dengan baca itu aja, baca soalnya. Oke. Boleh kalian baca dulu, dipahami. Sejarah terjadinya Danau Toba. Kemudian di mana terjadinya cerita tersebut? Ayo, Danau Toba itu di mana daerahnya itu? Ayo di pulauan, di pedalaman Pulau Andalas. Kok terkecil Thomas? Ayo. Kemudian siapa saja tokohnya? Kelompok sini siapa saja tokohnya? Siapa saja tokohnya? Siapa? Toba, manusia ikan mas dan Samosir. Kemudian apa, di mana? Kemudian bagaimana wataknya si Samosir? Mengapa? Bagaimana wataknya Samosir? Bagaimana? Bagaimana wataknya si Samosir? Bagaimana wataknya? Oke, yang ini. Mengapa sang ayah menanam pada Samosir? Iya, karena Samosir memakan makanan ayahnya pada saat ayahnya lapar, lelah, dan setiap kelompok apakah sudah selesai tugasnya? Sudah. Bagaimana ceritanya, menarik? Iya, itu cerita asal mula Danau Toba. Di mana letaknya Danau Toba? Di Pulau Andalas. Pulau Andalas itu apa saja? Pulau apa? Pulau Sumatera. Sudah selesai ya? Oke, sekarang waktunya presentasi. Sekarang Mbak Naya silakan maju ke depan membacakan cerita tersebut. Silakan Mbak Naya, silakan ke depan. Dongeng asal usul Danau Toba menceritakan kisah seorang petani bernama Toba yang menikahi seorang perempuan cantik yang merupakan jelmaan ikan. Mereka memiliki anak bernama Samosir. Ayo. Istrinya berubah kembali menjadi ikan dan menyebabkan banjir besar yang berbentuk Danau Toba. Sementara anak mereka Samosir selamat di sebuah bukit yang kini menjadi Pulau Samosir. Oh, terima kasih. Oke, semuanya sudah ngerti ya ceritanya tadi? Oke. Seru ceritanya? Ayo sekarang kita tepuk semangat. 1, 2, 3, tepuk semangat. Ini sudah paham ya tentang 5W1H tadi? Apa aja 5W1H? Coba sebutkan. Apa saja? Apa, siapa, mengapa, bagaimana. Di mana digunakan untuk menanyakan apa? Di mana? Tempat, betul. Kalau siapa untuk menanyakan? Nama orang. Mengapa digunakan untuk menanyakan? Proses atau apa? Selain mengapa? Proses atau bukan proses. Kalau mengapa itu digunakan untuk menanyakan alasan. Kalau yang digunakan untuk menanyakan proses itu apa? Bagaimana. Oke, kemudian coba di mana letaknya tadi asal cerita Danau Toba? Di mana?
manusia ikan dan anaknya. Siapa anaknya tadi namanya? Samosir, yang sekarang menjadi nama sebuah pulau di Danau Toba. Sekarang ada pulau namanya Pulau Samosir. Kemudian cukup, anak-anak sudah paham berarti tentang 5W1H? Paham ya? Oke. Untuk berikutnya kita akan mempelajari tentang kalimat tunggal ya di pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih. Kita akhiri dulu materi hari ini. Kita akan jumpa di lain waktu besok lagi ya. Oke. Kemudian Mas Gavin silakan ke depan untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Oke anak, kita akhiri pembelajaran kali ini. Jangan lupa nih di rumah nanti belajar. Jumpa lagi besok ya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.